Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Munira SPD dari SDN 1 Warukawo. Akan memaparkan rancangan aksi kepemimpinan perubahan dengan judul Strategi Pengelolaan Kelas untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Warukawo. A. Identifikasi prioritas perubahan. Sekolah Dasar Negeri 1 Warukawo merupakan salah satu SD merger di Kabupaten Cirebon. Awalnya di Desa Warukawo terdapat 3 sekolah, yaitu SDN 1 Warukawo, SDN 2 Warukawo, dan SDN 3 Warukawo. Dengan letak yang berdekatan atau dalam satu hamparan. Pada tanggal 30 Desember 2022, berdasarkan SK Bupati, digabung menjadi satu sekolah yang bernama SDN Negeri 1 Warukawo. Dalam pelaksanaan program sekolah, visi SDN 1 Warukawo harus diperhatikan. Begitu juga dalam programnya harus memperhatikan standar nasional pendidikan agar sekolah dapat berjalan dengan baik. Dalam melaksanakan tindakan perubahan, harus meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan tentulah bukan hal yang mudah untuk dapat merubah sekolah menjadi lembaga yang sempurna sebagai tempat belajar. Banyak hal yang perlu ditata dan diperbaiki agar menjadi sekolah yang ideal. Sekolah Dasar Negeri 1 Warukawo berupaya menata dan memperbaiki fasilitas yang ada. Kelas sebagai tempat belajar haruslah ditata dengan baik supaya lebih nyaman untuk belajar. Berikut ini ada beberapa identifikasi prioritas perubahan yang direncanakan, di antaranya adalah 1. Pengelolaan kelas untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 2. Pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. B. Definisi tujuan perubahan. Definisi tujuan perubahan adalah suatu harapan adanya suatu perubahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan harus berupaya agar tujuan yang akan direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pertama, tujuan utama perubahan. Melalui perubahan yang dilakukan kepala sekolah bersama guru dan tenaga kependidikan, berupaya dalam pengelolaan kelas diharapkan adanya peningkatan. 1. Motivasi siswa dalam belajar. 2. Peningkatan kualitas hasil belajar siswa. 3. Perubahan karakter siswa yang lebih baik. C. Analisis sumber daya. Sumber daya yang ada di SD Negeri 1 Warukawo dapat menjadi modal utama untuk peningkatan kualitas pendidikan. Di antaranya yaitu 1. Modal manusia, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, wali murid, dan komite sekolah. 2. Modal fisik, yaitu bangunan sekolah dan sarana prasarana. 3. Modal lingkungan atau alam, yaitu sungai, sawah,
perkebunan, peternakan, lapangan. 4. Modal sosial, yaitu PGRI, Komite Sekolah, K3S, KKG, KKGA, dan KKGU. 5. Modal finansial, yaitu BOSP dan BOSDA. 6. Modal politik, yaitu komunitas praktis, dinas pendidikan, puskesmas, KUWU, dan kepolisian. 7. Modal agama dan budaya, yaitu peringatan Hari Besar Keagamaan, baca tulis Al-Quran, madrasah diniyah, dan tradisi sedekah bumi atau munjung buyut. D. Rancangan aksi kepemimpinan perubahan. Yang pertama, langkah-langkah aksi kepemimpinan perubahan, yaitu A. Mengadakan rapat awal penggabungan sekolah bersama kepala sekolah, KUWU, komite sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Rapat awal ini memberikan informasi penerimaan SK penetapan penggabungan sekolah, pendidikan harus memperhatikan 8 standar nasional pendidikan. Langkah yang perlu diambil bagi sekolah merger dalam penggabungan guru dan siswa 3 sekolah harus segera dilakukan. Kemudian penataan ruang kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Perbaikan ruang kelas. Penataan ruang kelas. B. Pembagian tugas dan penanggung jawab aksi perubahan. Tim pembagian tugas mengajar, yaitu kepala sekolah, guru, guru senior, dan operator. Tim penggabungan siswa berdasarkan kelas dari 3 sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan operator. Tim penataan kelas, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, yaitu kepala sekolah, guru, penjaga sekolah. Tim pengadministrasian 3 sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan operator. Tim rencana perbaikan dan pengecatan ruang kelas, ruang guru, dan ruang kantor, yaitu kepala sekolah dan guru. Tim pemantau kegiatan belajar mengajar guru dan siswa, yaitu Korwil, pengawas, kepala sekolah. C. Waktu pelaksanaan. Yang pertama, dari bulan Januari sampai Februari ada penggabungan guru dan siswa dari 3 sekolah melihat dari daftar 1. Kemudian ada pembagian rombongan belajar, pembagian nama siswa per kelas, penataan ruang kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Yang kedua, pada bulan Februari sampai dengan bulan April, perbaikan ruang kelas, ruang guru, pengecatan ruang kelas, ruang kantor, perpustakaan, dan musola. D. Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indikator kinerja yang ingin dicapai
harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari sekolah. Indikator kinerja dari SDN 1 Warukawung yaitu 1. Pengelolaan kelas diharapkan dapat memotivasi siswa dalam belajar. 2. Pengelolaan kelas diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 3. Strategi pembelajaran yang benar diharapkan dapat membentuk karakter siswa dengan baik. Langkah yang kedua, dalam pelaksanaan langkah-langkah aksi kepemimpinan perubahan yang perlu diperhatikan, di antaranya A. Perencanaan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, yaitu meliputi data guru dan siswa dilihat dari data dapur. Kemudian, pengarahan dan bimbingan pada guru, staf, siswa, orang tua, dan penjaga sekolah. Kemudian, pengamatan, observasi data sebelum pelaksanaan. B. Pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan, terdapat pembagian tugas guru dari kelas yang ada di dalam 3 sekolahan tersebut. Kemudian ada data siswa, didata per kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Penentuan ruang belajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Penataan ruang belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 bersama guru dan siswa. Perbaikan kelas-kelas, tembok, plafon, pintu, atau lampu yang perlu diperbaiki atau diganti. Pengecatan ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, perpustakaan, dan musola. C. Refleksi. Dari hasil observasi dan pelaksanaan melalui perubahan yang dilakukan di SDN 1 Warukawung melalui strategi pengelolaan kelas dapat memotivasi siswa bersemangat dalam belajar. Melalui pengelolaan kelas yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, perlu ada perbaikan-perbaikan. Kemudian, pengelolaan kelas juga perlu dievaluasi terus-menerus agar lebih meningkat kualitas pendidikannya. Dari gambar terlihat ada ruang kelas yang diperbaiki. Sini ada juga kelas yang sudah selesai diperbaiki. Ini hanya contoh kelas. Ada beberapa ruangan-ruangan yang diperbaiki, yaitu ruang guru, ruang kantor, perpustakaan, juga musola. Perbaikan ini tidak saja perbaikan tembok, tapi juga plafon, pintu, lampu-lampu, penerangan. Dua, sumber daya tambahan yang diperlukan. Sumber daya tambahan dalam pengelolaan ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, dan musola diperlukan sumber dana. Sekolah mendapatkan dana BOSP, salah satunya untuk alokasi pemeliharaan. Dalam RKAS, alokasi pemeliharaan sekolah dapat digunakan melalui perbaikan-perbaikan gedung. Di sini beberapa ruang yang diperbaiki. Diharapkan tempat belajar siswa dapat ditata dengan sebaik-baiknya.
Dana yang diperoleh dari pemerintah untuk sekolah seperti perbaikan dan pengecatan. Dukungan eksternal yang diperoleh atau kita dapat terlibat di sini ada guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, dan peserta didik. Dukungan eksternal dari komite sekolah, orang tua sangatlah penting untuk kemajuan sekolah, terutama untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam belajar. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Evaluasi adalah pengukuran serta kegiatan dalam kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi akan digunakan untuk perencanaan kembali serta menjadi administrasi dan manajemen akhir, yakni penggabungan data dengan standar tujuan. Evaluasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan awal atau observasi awal dan pengamatan akhir kegiatan melalui tanya jawab pihak yang terkait. Pengukuran keberhasilan adalah ukuran atau patokan dalam menentukan keberhasilan atau tidaknya program yang dibuat. Indikator keberhasilan suatu program adalah kesesuaian bentuk sarana dan prasarana dengan tujuan yang ditetapkan. Kesesuaian faktor yang terkait memperoleh rekomendasi kebijaksanaan. Keberhasilan program bisa dilihat dari pengamatan awal, pelaksanaan, evaluasi keberhasilan program. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan SD Negeri 1 Warukaung pada ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, perpustakaan, dan musola. Hasil dari pelaksanaan perbaikan-perbaikan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 1 Warukaung. Keberhasilan dari program yang dilaksanakan, adanya perubahan pada guru, staf, dan peserta didik lebih baik lagi dan diharapkan motivasi akan lebih meningkat. Kemudian juga kehadiran guru, kehadiran siswa akan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang dibuat oleh sekolah. Adanya perubahan karakter pada guru dan siswa ke arah yang lebih baik. Perbaikan-perbaikan ini diharapkan akan memotivasi siswa dan guru dalam belajar. Kesimpulan. SDN 1 Warukaung merupakan salah satu SD merger yang ada di Kabupaten Cirebon. Penggabungan sekolah dasar ini merupakan program dari pemerintah, terutama sekolah yang dalam satu hamparan atau berdekatan. Tujuan penggabungan sekolah diharapkan tidak ada lagi permasalahan, terutama dalam penerimaan siswa baru yang ada dalam satu hamparan atau saling berdekatan. Diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Cirebon. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah haruslah menjadi pemimpin perubahan di sekolahnya melalui program-program yang dibuat. Program strategi pengelolaan kelas yang dibuat kepala sekolah bersama guru diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemeliharaan ruang kelas melalui pengecatan menambah kenyamanan siswa dalam belajar. Diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Guru harus memperhatikan strategi dan model belajar yang tepat agar materi yang disampaikan dapat dipahami siswa dengan baik. Beberapa tanda-tanda bahwa perubahan tersebut berhasil dapat dievaluasi dari hasil belajarnya,
berupa perubahan karakter siswa dalam belajar, ketaatan melaksanakan peraturan yang ada di sekolah. Dalam pengelolaan kelas ini menggunakan dana BOSP, namun belum terlaksana secara maksimal. Perlu peningkatan pada tahun berikutnya. Tujuan pustaka: Iman Firmansyah, SPD, MPD, Kepemimpinan Perubahan 2023. Dr. Hermson Anwar, Pengelolaan Kelas atau Teori dan Aplikasi di Madrasah 2017. Email education@gmail.com. Dr. Donin Juni Priyansa, SPD, SE, Manajemen Kelas atau Classroom Management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.